Hai, kembali lagi di channel aku, Aura Laura Channel TV. Kali ini guys, aku akan membahas sebuah film yang begitu menegangkan ya. Di film ini, kita akan diperlihatkan dengan dua lelaki, sepasang kakak adik, di mana mereka pergi ke dalam hutan lindung untuk menemukan meteran-meteran yang ada di situ ataupun bukti-bukti atau fakta-fakta yang telah lama tertinggal di dalamnya. Nah, di perjalanan mereka kali ini, mereka menemukan tenda yang sepertinya sudah lama tidak dihuni, di mana tenda ini ternyata adalah pemilik dari orang yang pernah ada di situ. Contohnya seperti mereka berdua nih guys. Mereka akan berakhir di situ juga. Nah, mereka melihat peralatan-peralatan yang ada di situ, seperti peralatan memasak dan piring dan lain-lainnya. Nah, setelah itu mereka pun memutuskan untuk membangun tenda di tempat itu guys. Dan mereka pun mengeluarkan makanan-makanan yang mereka bawa. Nah, salah satu kakaknya sedang mengecek di komputer untuk mengetahui jaringan yang ada ataupun signal di situ supaya mereka tetap terhubung dengan yang lain. Nah, terus adiknya ngecek air, tapi airnya habis. Kakaknya memutuskan dia untuk mengambil air di sungai. Bukan sungai ya, di tempat bebatuan gitu. Nah, setelah dia sampai di tempat itu, dia pun memulai mengambil air dan mulai mengisinya. Sambil melihat ke arah kiri dan kanan, tiba-tiba dia melihat sosok wanita telanjang yang sedang mandi. Gak tahu wanita ini siapa, tapi dia benar-benar tidak memakai apa-apa. Sambil memandi, mencuci rambutnya, si wanita mistis ini pun terbangun dan mulai meninggalkan tempat itu. Terlihat dia hanya membasahi kulit-kulitnya karena airnya terlalu sedikit. Nah, lantas si cowok ini pun mulai mengejar. Siapakah wanita itu? Nah, dan dia mulai terus mencari dan mengejar itu cewek. Cewek itu cantik banget guys. Kalian itu gak akan bisa nahan deh kalau ngeliat mukanya yang cantik. Pengen langsung jadi pacarnya gitu. Nah, dia lihat kiri kanan gak ada. Tiba-tiba wanita itu muncul dari belakang. Terlihat wajahnya begitu pucat, kayak orang yang udah menunggoy. Nah, si gadis ini pun pergi meninggalkan cowok ini karena dia merasa takut dan merasa terancam juga nih guys. Sedangkan dia tidak mengenal si cowok. Dia pun pergi meninggalkan si cowok ini. Nah, cowok ini juga penasaran, siapa sih si wanita ini gitu. Nah, dan langsung aja kakaknya mulai menyiapkan api unggun buat nanti malam. Kakaknya menyuruhnya untuk menyimpan air itu di pohon, supaya air itu tetap awet dan tidak mudah habis. Nah, setelah itu, adiknya pun bercerita tentang apa yang dia lihat tadi. Namun, kakaknya menghiraukan. Kakaknya bertekad bahwa mereka hanya berdua, tidak ada orang lain di situ. Apalagi hutan itu sangat-sangatlah dalam. Dan tidak ada satu orang pun di sana selain mereka berdua. Nah, ternyata nih guys ya, tenda yang tadi ya, tenda itu adalah milik si cewek dengan pacarnya dulu. Dan nanti kita lihat kisahnya. Nah, setelah itu dia pun mulai melihat foto-foto mereka bersama kakaknya tadi. Langsung aja dia ngecek
foto-foto mereka semua. Nah, dia melihat sesuatu yang sangat aneh, di mana di dalam foto itu terlihat sosok seperti mata yang berwarna putih dan bulat. Dan dia pun memberitahu kakaknya, dan kakaknya pun bertanya, apa yang ada di dalam komputer itu? Nah, mereka pun memperjelas gambarnya nih guys. Tiba-tiba, ternyata itu sosok seperti makhluk, di mana wajahnya sangat-sangat mengerikan dan hitam. Nah, mereka pun mulai mencari di pagi hari untuk mengetahui hal-hal yang ada di dalam hutan itu. Tiba-tiba, adiknya menjatuhkan teropong yang akan dia pakai. Nah, dia pun mulai melihat-lihat apakah ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Nah, dia mengajak adiknya untuk melihatnya lebih dekat. Tapi akhirnya sesuatu yang kakaknya lihat itu menjadi pergi, dan mereka pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke tenda. Namun adiknya memutuskan untuk pergi sendiri berkeliling. Adiknya ini sepertinya mencari tahu arah-arah kemana si gadis itu pergi. Dia serta penasaran juga sama itu gadis. Nah, lantas saja dia pergi beranikan diri sendirian untuk pergi ke dalam hutan. Dan langsung meninggalkan kakaknya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Apakah dia gak takut ya? Padahal tempat itu benar-benar gelap. Dan hutannya ini sepertinya pedalaman hutan yang sangat-sangat dalam. Dan tempatnya juga sangat-sangat mengerikan. Dan sepi, kayak tidak ada orang gitu. Dia pun mulai melihat sesuatu yang aneh. Dan dia pun mulai mendekati tempat itu. Namun tiba-tiba, kakinya terkena jebakan. Ada ratusan jebakan yang dipasang di dalam hutan. Terlihat jebakan itu sepertinya sudah lama tidak diinjak. Nah, karat-karatannya sudah lama banget guys tuh. Besinya sama jebakannya itu udah hitam banget. Kayaknya itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, dia pun bingung bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Sambil teriak-teriak memanggil kakaknya dan menghabiskan suaranya dan tenaganya. Darahnya pun mulai keluaran tuh, mengalir dan terus mengalir. Karena jebakan itu terlalu tajam dan sudah berkarat. Ya, lantas saja jebakan itu sudah terinfeksi dan memasuk ke dalam tubuhnya. Karena apa? Karena karatnya itu banyak banget guys. Sehingga itu membuatnya menempel ke dalam daging dan tulang adiknya ini. Lantas dia pun sudah kecapean karena dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk berhenti mengeluarkan diri dan lalu tertidur. Dia mulai mencari akal supaya dia bisa keluar, namun dia tidak bisa keluar. Dia terus memanggil-manggil kakaknya itu, supaya kakaknya datang menemuinya. Nah, tiba-tiba kakaknya datang dan menemukannya dan membawa senter. Ternyata ini tuh udah mulai malam. Kira-kira jamnya itu sudah jam 7. Nah, dia pun mulai melihat adiknya dan kebingungan bagaimana itu bisa terjadi, dan dia pun mulai membantu adiknya untuk melepaskan jebakan itu. Terlihat jebakan itu sudah terlalu banyak mengambil darah adiknya dan terlalu lekat dan susah untuk dilepaskan. Lalu dia mencoba membukanya dengan pisau. Dan yang lumayan saja, tiba-tiba dia bisa membukanya. Dan terlihat kaki adiknya sudah memutus gitu saja nih. Kaki adiknya hampir putus tapi gak putus. Seperti terluka di gimana gitu. Nah, setelah itu dia membawa adiknya dan mengangkat adiknya untuk keluar dari tempat itu. Langsung saja mereka menuju tenda dan mulai untuk
membawa adiknya yang sangat-sangat kasihan ya guys. Nah, udah gitu ternyata kakinya itu terinfeksi. Darahnya tuh banyak banget. Sampai-sampai terlihat lukanya itu benar-benar sakit. Nah, kakaknya mulai mengobatinya dan membalutnya. Adiknya berbicara kalau dia tadi melihat sesuatu, makanya dia pergi sendirian. Dan kakaknya mengatakan bahwa tidak baik ada di hutan dan sendirian. Seharusnya mereka tetaplah bersama. Dia menyuruh adiknya untuk diam dan minum, lalu beristirahat. Nah, kakaknya pun mulai berbicara di mana mereka harus berhati-hati di tempat itu. Karena hutan itu penuh dengan jebakan. Jebakan itu adalah fungsinya untuk menjebak sesuatu, yaitu hewan yang ada di foto tadi. Gak tahu apa jenis apa di foto tadi, tapi itu berfungsi untuk menjebaknya, bukan untuk menjebak manusia. Tapi mereka salah langkah dan mereka gak mengetahui tempat itu dan akhirnya menginjaknya. Lantas saja, cewek tadi ternyata dia sudah menenggoy guys. Dan gimana ya? Dia masih hidup atau sudah mati? Nah, itu jadi misteri nih. Di situ kan gak ada tempat dan dia kan cuma sendirian. Dari mana kira-kira dia bisa makan dan minum sedangkan di situ tidak ada seorang pun selain dirinya? Bagaimana dia bisa hidup di tempat itu? Nah, tiba-tiba wanita itu mengirimkan apel beserta dengan surat. Ya jelas kakaknya itu nggak tahu kalau di situ ada manusia selain dia, selain mereka ya. Langsung saja dia membaca surat dan membuang surat itu beserta apel-apelnya. Karena dia takut itu adalah racun dari seseorang. Nah, setelah dia membuangnya nih, dia pun langsung melihat luka adiknya itu. Terlihat luka adiknya itu semakin parah dan terlihat sangat-sangat terinfeksi. Muka adiknya pun mulai terlihat pucat karena dia kehabisan darah. Nah, kakaknya ini memutuskan untuk mencari pertolongan, tapi tidak ada. Sedangkan perjalanan pulang sangat-sangat jauh. Mereka berjalan dari situ sampai 2 hari 2 malam. Jadi bagaimana bisa pulang dengan keadaan seperti itu? Nah, kakaknya pun mulai mencari akal supaya bisa mengobati adiknya itu. Sambil bercerita, adiknya bilang dia melihat sesuatu seperti mobil di pedalaman hutan sana. Dan dia mengatakan arahnya itu ke arah barat. Mungkin di situ ada sesuatu yang bisa menyelamatkan adiknya. Ataupun obat-obatan yang ada di sana. Namun kakaknya bilang, dia bersedia untuk pergi ke sana, asalkan adiknya tetap tinggal di situ. Namun, adiknya berencana untuk ikut juga nih. Karena hujan, kakaknya pun membersihkan semuanya. Hujan semalam itu membuat semua jadi basah. Nah, si adik langsung duduk nih. Kayaknya udah mulai bisa jalan walaupun masih sakit kakinya. Namun dia melihat di komputer sebuah cerita di mana dia mencari sesuatu yang begitu penting dan apa yang dia lihat itu bisa dia temukan dan mencari fakta-fakta yang ada di hutan. Nah, kakaknya mulai mencari nih di mana tempat itu dan kakaknya pun menemukannya. Langsung saja kakaknya mulai memperhatikan tempat itu dan membawa pistaunya. Karena bisa saja hewan yang ada di dalam komputer itu tiba-tiba datang. Nah, adiknya pun mengirim pesan ke keluarganya di mana dia ingin menceritakan apa yang telah terjadi di sana.
Nah, namun tiba-tiba dia melihat si gadis yang kemarin nih. Dia melihat gadis itu sudah ada di hadapannya. Dan dia pun datang untuk menemui si gadis itu. Namun, si gadis itu pun mundur dan pergi dan hanya melihatnya dari kejauhan. Lalu, si pria ini pun memutuskan untuk meninggalkan tenda itu, guys. Dia meninggalkan tenda dan mulai mencari si gadis itu. Nah, terlihat gadis itu memancing dia keluar dari tenda sambil berlari. Dan dia pun mengikuti si gadis dan berlari juga dengan keadaan terengkak-engkak jalannya. Nah, dia kehilangan si gadis nih. Gadis itu pun bersembunyi lagi. Dan si pria ini pun mencari-carinya. Nah, kita ditunjukkan lagi dengan kakaknya. Kakaknya mulai melihat sesuatu yang aneh, di mana tempat ini dipenuhi dengan boneka dan permainan yang aneh. Ternyata nih guys, faktanya tempat itu adalah tempat tinggal si cewek, di mana itu semua dia lakukan untuk bertahan hidup. Tapi belum pasti dia itu manusia atau bukan. Yang jelas dia pasti manusia. Kalau dia bukan manusia, mana mungkin dia bisa melakukan hal itu. Dia membuat tempat tidur dan membuat boneka yang dimana ternyata dulu dia pernah terjebak di tempat itu. Lalu cuma dia yang bisa bertahan hidup dan membawa barang-barangnya tinggal di situ. Ternyata nih guys ya, semenjak kecil sampai dewasa dia tinggal sendirian dan menggantungkan apel-apel yang ada di situ. Nah, kalian pasti bingung nih, bagaimana bisa ada apel di situ? Nah, ternyata si wanita ini punya kebun apelnya sendiri nih. Dia mencari kebun apel di mana dulu pas dia terjebak di situ bersama keluarganya, dia punya sebuah apel. Lalu dia menanam apel itu supaya dia bisa bertahan hidup. Dan lantas saja pohon apel itu pun berbuah dan itulah makanannya setiap hari. Dan akhirnya si cowok ini pun bertemu dengan si gadis. Si gadis mulai memperkenalkan diri dengan memberikan tangannya. Dan si cowok pun memegang tangannya. Terlihat dia memang sebuah manusia. Seorang manusia ya, bukan sebuah. Buah itu kan buah-buahan. Nah, dia langsung memeluk si cowok. Gak tahu kenapa, pelukannya begitu lama. Dan dia pun bingung, kenapa dengan si cewek ini. Terlihat cewek ini tidak pernah menyisir rambutnya. Rambutnya itu terlihat itu benar-benar apa gitu, kayak puluhan tahun. Rambutnya itu belum disisir. Nah, kakaknya nemuin sesuatu tuh. Kakaknya nemuin di mana jebakan yang selalu dipasang di setiap sudut. Dia pun merasa aneh karena ada sesuatu, seperti sesuatu yang menginjak tempat itu, tapi itu tidak berguna. Dan anehnya, yang menginjak itu tidak ada darahnya. Dia pun menulis di peta supaya orang lain mengetahui itu. Dan mulai dengan penghasilannya, yaitu menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di situ. Itulah misi mereka berdua. Dia pun menghancurkan jebakan itu dengan menancapkan sebuah kayu. Terlihat adiknya itu lama banget berpelukannya. Gak tahu ini siapa, tapi dia hanya memeluknya. Nah, setelah itu si cowok ini pun berbicara, "Kamu dari mana dan nama kamu siapa?" Nah, si cewek ini pun berkata, "Aku selalu di sini dan aku tetap tinggal di sini." Lalu dia memegang dan mengelus pipi si cowok.
sekaligus ingin menciumnya. Setelah itu, dia pun pergi, meninggalkan si cowok. Dan si cowok ini, karena kakinya sudah sakit banget tuh, dia itu bingung. Terlihat dia diawasi oleh seseorang. Ya bukan manusia, tapi dia bingung karena dia tidak bisa mengejar si cewek. Nah, tiba-tiba nih guys ya, semua barang-barang mereka hilang. Semuanya hangus, hilang entah kemana semenjak adiknya meninggalkan tenda. Makanan dan minuman semuanya hilang, dan komputernya juga hilang. Pokoknya nih, gak tahu siapa yang mengambilnya. Tapi tempat itu telah dihancurkan, tidak tahu siapa yang menghancurkannya. Makanan semuanya gak ada dan kakaknya itu marah-marah nih sama adiknya karena dia sudah meninggalkan tenda itu. Dia marah-marah dan lantas saja dia tidak tinggal diam dan adiknya pun merasa bersalah. Dan saking merasa bersalahnya, dia pun hanya diam aja. Dan kakaknya bertanya, "Kamu dari mana? Kenapa kamu meninggalkan tempat ini? Lihat semuanya menjadi berantakan gara-gara kamu." Semuanya hilang, isi-isi tasnya hilang guys, gak ada lagi isi-isinya. Ya, lantas saja kita buatnya marah ya. Kalau aku pun aku tuh sangat marah kalau aku jadi dia. Tapi jangan ya, aku gak mau. Nah, lantas saja adiknya pun pingsan karena obatnya juga sudah dicuri. Tidak tahu apa yang mengambilnya. Manusia yang mengambilnya atau hewan? Atau binatang buas mungkin? Atau mungkin ada sosok yang lain yang sudah mengambil barang-barang mereka. Dan sontak saja adiknya pun mulai pingsan dan merasakan kesakitan di kakinya. Kakaknya pun mulai menenangkan diri dan duduk di samping adiknya sekaligus bercerita. Dia berbicara kalau ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu dan tidak seharusnya mereka berpisah ataupun berjalan sendiri-sendiri. Dan gara-gara tempat itu ditinggalkan, semua barang-barang mereka hilang. Tidak ada lagi yang tersisa. Dan tidak ada makanan sama sekali. Sedangkan perjalanan mereka menempuh sangat banyak waktu, di mana perlu beberapa hari untuk pulang dari tempat itu. Mereka pun mulai duduk dan bercerita tentang apa yang dia lihat. Adiknya menceritakan kalau tadi dia sedang melihat sesuatu, yaitu ada manusia selain mereka. Namun sayangnya kakaknya itu gak percaya nih apa yang diucapin adiknya, soalnya kakaknya itu gak pernah lihat selain adiknya yang melihatnya. Nah, mereka pun berdebat dan bercerita. Sekaligus kakaknya juga merasa heran apa yang terjadi. Kenapa tempat itu sangat-sangatlah menyeramkan, dan di mana di situ juga banyak jebakannya. Tidak tahu jebakan itu digunakan untuk apa, dan sepertinya jebakan itu berumur beribu-ribu tahun yang lalu. Terlihat jebakan itu sudah sangat-sangat lama. Dan di sini juga kita bisa melihat si wanita ya. Dia tuh tidak ada siapa-siapa. Dari boneka dan makanan yang ada di situ, semua itulah kehidupannya setiap hari. Dan yang menjadi misterinya nih, si wanita itu tidurnya di mana ya? Nah, itulah jadi pertanyaan. Ternyata nih, si wanita mistis ini tidak menampakkan dirinya di kakaknya karena ada suatu hubungan di antara mereka berdua. Lalu si gadis ini pun memberikan sesuatu ukiran kepada si cowok.
Si cowok ini pun ngeliat ukiran yang dikasih itu seperti mahkota ya, seperti mahkota yang sengaja dibuat oleh si cewek ini. Nah, si cowok ini pun tertidur. Dan keesokan harinya terlihat ini tuh udah pagi banget ya, terlihat ini tuh udah jam 8. Tapi lantaran di situ dipenuhi dengan pohon-pohon yang panjang dan terlihat itu seperti sore hari dan mendung, dimana itu tidak bisa terkena matahari karena pohon-pohonnya yang begitu besar. Terlihat adiknya ini sudah benar-benar parah banget. Saking parahnya, dia gak bisa bangun sendiri, gak bisa jalan. Dia hanya bisa terbaring saja. Kakaknya pun bingung bagaimana cara supaya bisa mengobati adiknya ini. Dia pun mulai melihat lukanya. Ternyata lukanya itu semakin infeksi aja, tangannya aja udah berubah warna menjadi biru. Nah, ternyata lukanya itu sangat-sangat dalam dan terinfeksi. Karena dimana banyak sekali besi berkarat yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu membuat darahnya itu menjadi terhambat dan membuat dia menjadi kesakitan. Setelah itu, kakaknya pun berbicara padanya bahwa dia bisa menemukan di mana letak mobil yang sudah lama itu. Dia pun berencana untuk mengambil obat di sana. Tapi tempatnya itu lumayanlah jauh. Karena mereka sangat-sangat jauh dari tempat itu. Dia pun mengajak adiknya untuk pergi berjalan kaki. Nah, namun tiba-tiba adiknya melihat ternyata wanita yang kemarin itu sudah mati. Entah apa yang membuatnya mati, namun terlihat wanita itu digigit oleh binatang. Dan dia sungguh-sungguh sedih. Kakaknya pun terheran dari mana wanita itu dan kenapa dia bisa ada di situ. Kakaknya pun mulai menyiapkan pisau. Lantaran di situ ada bahaya. Mungkin bahayanya masih ada di situ. Karena terlihat si gadis itu sudah nggak ada lagi. Ya, terlihat dari gigitan yang ada pada si cewek. Dia itu digigit oleh binatang buas. Dan mereka pun berencana pergi untuk meninggalkan gadis yang sudah nggak ada itu. Kakaknya ini pun membawa dia pergi lagi nih. Untuk keluar dari tempat itu. Supaya dia bisa menyelamatkan adiknya. Namun tiba-tiba keadaan pun semakin parah. Adiknya muntah. Dan kakaknya pun sudah benar-benar habis tenaga. Dan kakaknya pun memutuskan untuk mengangkatnya. Dan yang benar saja, tubuh adiknya itu sangat-sangat berat. Dan jalannya juga sangat-sangat miring. Dia tidak sanggup mengangkat adiknya di jalan itu. Nah, adiknya memutuskan bahwa kakaknya harus pergi sendiri. Karena dia tidak sanggup lagi untuk mengangkat adiknya. Dan yang benar saja, lalu kakaknya berteriak-teriak memanggil siapa pelaku dari pembunuhan si cewek tadi. Dan dia menyuruh orang itu keluar. Dan dia ingin menghabisinya sekarang juga. Sambil teriak-teriak dan marah-marah, kakak adiknya itu memanggilnya ke sana dan berkata dia harus pergi sendiri karena dia itu begitu berat dan kakaknya tidak sanggup untuk mengangkatnya. Sambil melihat peta, mereka pun mencari mobil itu. Dia pun menunjukkan di mana tempat mobil itu. Dan kakaknya pun berencana untuk membawanya juga. Tapi adiknya berkata dia sungguh-sungguh berat dan tidak mungkin di jalan seperti ini bisa diangkat-angkat.
Nah, lantas saja kakaknya ini menolak dan sekaligus bingung. Dan dia memutuskan untuk mengangkat adiknya dan membawanya pergi dari tempat itu meskipun tenaganya sudah habis. Dan karena ketidaksanggupannya, dia pun meninggalkan adiknya di situ sendirian. Dan dia akan pergi sendirian juga. Dan meninggalkan barang-barang dan baju kepada adiknya. Sekaligus dia sekali lagi melihat peta itu untuk menemukan di mana mobil itu berada dan mencatat di mana posisinya. Dia pun meninggalkan bajunya supaya adiknya tidak kedinginan. Di sini aku terharu banget nih. Aku tuh pengen nangis ngelihat ini ya. Dimana dia kan berjuang sendiri untuk menyelamatkan adiknya. Dia harus pergi sendiri karena adiknya begitu berat. Nah, karena jalan juga tidak memungkinkan, akhirnya dia meninggalkan adiknya dan membawa sebuah pisau dan berlari ke tempat itu. Terlihat tempat ini sangat-sangatlah susah untuk dilewati, apalagi banyak pepohonan dan jurang di sana. Dan terlihat juga di mana hutan ini jarang ditempati oleh manusia. Ini bersih ya, bersih banget hutan. Dan sepertinya jarang ada orang yang pergi ke sana. Nah, lalu adiknya ini memegang mahkota yang dikasih sama si cewek nih. Dia itu merasa sedih banget dan merasa kehilangan. Walaupun baru 2 kali ketemu sama si cewek di sungai, tapi dia sudah memendam perasaan. Dan setelah lama berlari, kakaknya ini pun mulai mencari tempat itu di mana mobil yang sudah tua ataupun lama yang berada di tempat itu. Dan akhirnya dia menemukan mobil itu. Dan langsung berhati-hati dan berjalan pelan-pelan. Dia mulai berencana untuk masuk ke mobil. Sepertinya itu mobil si cewek bersama keluarganya dulu. Terlihat mobil ini sudah tua banget dan lama banget. Mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia pun mengendap-endap dan pelan-pelan masuk untuk ke mobil itu. Kayaknya ada yang aneh nih. Di mana tempat tidur si cewek udah ketemu. Dan kayaknya itu adalah tempat tidurnya. Dan anehnya, dia melihat pisau dan darah. Kira-kira itu perbuatan siapa? Sepertinya itu perbuatan seseorang. Ya, manusia mana mungkin ya kayak gitu. Kalau dipikir-pikir nih, kayaknya sebelum si cewek itu mati, dia itu sedang tidur nih di kasur itu. Nah, tiba-tiba ada binatang yang mungkin mirip seperti serigala dan mungkin merasa ketakutan. Si cewek ini langsung mengambil pisau dan menusuk binatang itu. Terlihat koran itu udah lama banget. Terlihat si cewek itu memang sudah dari kecil ada di situ. Nah, di situ lengkap nih dengan jebakan-jebakan yang ada. Dan melihat apa isi-isi dari tempat itu. Sambil minum air yang ada di situ dan kehausan, dia pun mulai mencari obat. Di mana dia harus cepat menyelamatkan adiknya itu. Nah, aku mau lanjutin kisah yang tadi ya. Serigala itu ternyata benar-benar ada nih. Lantas saja si cewek tadi sebelum meninggoy, dia tuh digigit dan didatangi oleh serigala. Nah, setelah itu ternyata serigala itu sudah memakan anjing mereka. Dan serigala itu tidaklah normal.
dan berbeda dari serigala yang lainnya. Dan kalian tadi lihat darah yang ada di situ. Nah, ternyata serigala itu datang menggigit si cewek, dan si cewek itu mulai melawan dan menusuknya. Dan akhirnya wanita itu pun berhasil digigit dan kabur dari tempat itu. Terlihat ada seorang lelaki dan ada juga di situ sepeda motor. Tidak tahu itu siapa, namun si cowok ini melihatnya dengan pelan-pelan. Ada sebuah baju dan dompet juga. Dan ada juga darah di tangannya. Nah, ini tuh membingungkan. Dia juga membawa senjata nih. Kira-kira apakah dia pelakunya? Wow, ternyata dia adalah pelakunya. Ya, mungkin saja soalnya tangannya itu berdarah nih dan membawa pistol. Sontak saja si pria ini kaget dan si bapak-bapak ini mulai menembak lehernya dan mati. Kenapa nih dia bunuh diri? Gak ada yang tahu. Mungkin karena dia tidak sengaja membunuh anaknya atau Nah, ternyata si cowok tadi adalah pacar si cewek. Dimana dia mencari si cewek ini dan membawa sepeda motor. Dan sontak saja dia datang terlambat karena si cewek udah keburu pergi dikejar oleh serigala itu dan mati di jalan tadi. Dan lantas saja dia itu merasa bersedih atas kejadian itu dan membunuh dirinya karena dia kehilangan kekasihnya. Dan si cowok ini pun lari-lari membawa obat dan akhirnya terjatuh juga. Dan dia pun kena jebakan. Dia pun teriak tidak bisa karena tidak ada yang bisa menolongnya. Sedangkan laki-laki tadi sudah mati menembak dirinya sendiri. Menurut aku laki-laki yang menembak dirinya tadi itu orang baik. Soalnya dia tuh gak ngejahatin si cowok. Dia bunuh diri karena mungkin menyesal atas kehilangan pacarnya. Namun cowok kakaknya ini tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia hanya bercerita dari jauh supaya adiknya bisa mendengarnya. Dan obat itu sudah dia dapatkan dan akhirnya dia terjatuh. Dia tidak bisa lagi berlari. Dia pun berusaha untuk melepaskan jebakan itu dari kakinya. Namun dia belum berhasil juga melakukannya. Darahnya juga semakin mengalir dan keluar. Dia sama seperti adiknya yang sudah terjebak. Nah, dia bingung nih bagaimana bisa keluar dari tempat itu. Dia itu udah mencari cara, tapi dia belum bisa keluar dari tempat itu. Dan dia pun selalu berusaha dan akhirnya dia pun mulai menyerah. Ternyata di situ ada jaringannya nih. Dia pun mendengar suara dari handphonenya dan berbicara sekeras mungkin supaya adiknya mendengarnya. Di momen-momen ini aku tuh jadi sedih nih. Aku pengen nangis karena kok filmnya cuma segini. Filmnya itu 1 jam ya. Aku udah motong-motong ini film supaya pendek banget. Dan akhirnya itu cuma seperti ini guys. Aku nggak menemukan part kedua ataupun episode kedua dari tempat ini. Terlihat dia sudah terbangun dan mendengar suara pesawat. Dan dia berteriak. Dan tidak ada apa-apa nih. Dia bingung karena tempat itu sangat-sangat gelap dan sepi. Nah, sontak saja dia tinggal sendirian di situ.
dia nggak bisa keluar. Dia juga tidak membawa pisau yang dia bawa tadi. Dan terlihat endingnya ini tuh sedih banget. Dia tuh nangis karena akhirnya kakinya juga terjebak. Dan dia kasihan sama adiknya yang tinggal sekarat di sana. Sementara dia juga belum bisa lepas dari jebakan itu. Dia pun menangis dan sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan adiknya. Sekaligus ini membuat aku juga sedih banget ya. Ini tuh filmnya tuh sedih dan mengharukan gitu. Dan dia pun teringat nih masa-masa lalunya sama adiknya. Karena dia tidak bisa menyelamatkan adiknya itu. Sontak dia sangat-sangat bersedih. Dan dia gak bisa menahan tangisnya. Terlihat adiknya juga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Terlihat dia itu sudah memegang mahkotanya dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Karena sudah berjam-jam dan sudah 1 hari mereka berada di situ. Nah, dia pun mulai mencari cara supaya dia bisa keluar dari tempat itu. Karena dalam keadaan lukanya tadi, adiknya sudah merasakan luka 1 hari 2 malam. Sedangkan mereka tinggal di sana sudah selama 1 minggu. Dia pun mencari cara untuk keluar, namun tidak bisa. Dia pun melihat sekelilingnya karena dia takut dan dia merasa ada yang mengintainya dari kejauhan. Ya, endingnya itu benar-benar. Akhir videonya itu benar-benar kurang jelas ya. Soalnya cuma segini videonya.